Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. Kali ini saya mau bacain kisah dari salah satu kawan saya. Dia seorang karyawan yang kini kerja di sebuah perusahaan yang terletak di daerah Jakarta. Dan kisah ini ia alami ketika masih SMA 6 tahun lalu. Kala itu, bersama kedua orang tua, saya pergi untuk mengunjungi saudara di Bandung. Kurang lebih dari Jakarta, kita berangkat pukul 3 sore. Arus lalu lintas dari Bandung ke Jakarta memang cukup macet pada saat itu. Sampai beberapa jam kemudian, akhirnya kita sampai di tempat tujuan sekitar pukul 7 malam. Setibanya di sana, dengan sambutan hangat, kami pun dibantu menurunkan barang bawaan serta mengemasnya ke dalam kamar yang sudah disiapkan untuk kami. Setelah itu, kami satu persatu membersihkan diri, dan merasa sudah nyaman, saya pun menuju ruang tamu untuk bersua bersama saudara dengan ditemani TV yang menyala. Lalu disusul dengan kedua orang tua saya. Berbincang kesana kemari sampai pada saat ayah saya membuka obrolan bahwa akhir-akhir ini dia sering didatangi oleh ibunya yang kebetulan sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Setelah ayah bercerita tentang isi mimpinya, salah satu dari saudara yang biasa saya memanggilnya dengan sebutan Uwa menanggapi hal tersebut. Dia bilang, biasanya kalau orang yang sudah meninggal datang terus pada mimpi kita, itu biasanya dia meminta doa untuk dikirimi. Kemudian dia menjelaskan lagi, untuk mengirim doa sebaiknya dilakukan pada malam hari dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Dan ritual itu pun dilakukan di depan kuburan ibu ayah saya. Mendengar hal tersebut, ayah saya langsung mengiyakan. Sampai saat saya yang sedang mendengarkan obrolan dan sesekali asik dengan tayangan sebuah acara TV pun dipanggil oleh ayah saya dan diajaknya untuk ikut berdoa besok malam. Kenapa melibatkanku dengan ritual ini? Pikirku alergi terhadap hal mistis. Iseng melihat-lihat kalender yang terpajang di dinding. Ternyata
Besok adalah malam Jumat Kliwon. Perasaan mulai nggak enak. Bersama akal yang ditusuki sugesti tentang hal mistis. Namun, ya apa boleh buat. Ayah saya sudah memintanya. Hari ini sudah menjadi kemarin. Jam menunjukkan pukul 12 lebih. Setelah sholat asar, bosan menyelimuti. Tapi ya, seperti kebiasaan, saya menyewa PS untuk mengusir rasa bosan ketika main ke Bandung. Sampai terdengar kumandang azan maghrib, ya terpaksa harus saya hentikan. Gak enak lah sama tuan rumah. Saya berlalu untuk menunaikan sholat maghrib. Tak terasa sudah pukul 8 malam. Teringat oleh ajakan ayah kemarin untuk menemaninya berdoa. Khas banget. Gerutu saya yang kesal. Pukul 8:30 malam, ayah menyuruh saya untuk siap-siap. Dan dua saya pun ikut menemani ritual ini. Sedikit perjalanan untuk menuju kuburan nenek, karena ya tidak jauh juga, sekitar 5-600 meter dari rumah Uwak. Melewati hutan-hutan bambu, suasana pedesaan malam. Kembali dikoyak sugesti dalam perjalanan. Perasaan saya mulai tidak enak. Becek, gelap, dan sesekali suara tangisan seorang perempuan terdengar. Tidak, itu hanya halusinasi, ungkapku dalam hati. Sesampainya di depan nisan, Wak langsung membuka alas untuk tempat duduk kami. Yang tak lama, lantunan surat Yasin pun melompat dari mulut Wak dan diikuti oleh yang lainnya. Mengambil handphone dalam saku jaket saya, jam sudah menunjukkan pukul 23:13 malam. Doa masih berkumandang di mulut mereka. Namun, pegal mulai menyapu punggung, pula kantuk mulai memupuk mata. Badan pun sudah terbaring. Setelah saya izin untuk memejamkan mata. Begitu juga dengan saran yang ayah berikan, terdengar samar untuk tidur secara bergantian. Lantunan ayat dan doa menyelinap ke dalam telinga. Entah beberapa saat, saya pun terlelap. Mata pun terbuka setelah saya rasakan sebuah tepukan pada pundak saya. Diikuti dengan sebuah ucapan, "Di, bangun Di, gantiin doa." Terdengar ayah saya yang berkata. Setengah sadar, saya buka buku surat dan
membaca kembali. Setelah dingin terasa menusuk tulang, kesadaran pun mulai terbangun, dan saya pun menyadari bahwa yang melantunkan doa hanya saya sendiri. Saya mencoba kembali fokus ke dalam doa dan surat yang saya panjatkan. Dengan mencoba berpikir positif ketika bebauan menyengat hidung saya. Bau melati. Usik akalku yang mengganggu kehusuan. Istighfar tergumam di sela-sela doa yang saya panjatkan, sampai tak sadar meloncat dari mulutku. Astagfirullah. Doa saya terhenti sesaat ketika mendengar langkah kaki yang terasa mendekat. Kepanikan melanda. Saya mencoba tenang di sela kepanikan. Suara langkah itu sangat jelas sekali mengalahkan suara napas dan detak jantung saya. Saya coba melanjutkan pembacaan ayat suci dengan sedikit kesal dan takut. Saya pun mencoba melihat ke arah mana suara langkah itu. Sambil mengambil nafas, saya mencoba membalikkan badan dan tak ada apa-apa. Gumamku kenikmatan. Itu hanya pikiranku. Gumamku kembali. Sedang husu menikmati lantunan doa, napas seolah kembali berhenti saat tiba-tiba sosok putih muncul perlahan di ujung pandang. Seolah membantah logika sebelumnya, tak ada wujud pada jejak langkah tadi. Namun dengan hening ia menghentikan nafasku saat ini. Astagfirullahaladzim. Ketika ku dapatkan kembali kesadaranku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya mencoba menutup mata dengan harapan ia hilang terbawa dingin angin malam yang seolah mengoyak tubuh. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Dengan muka yang terkoyak, ia menatap dengan seolah akan melahap. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, apakah ia yang meninggalkan suara langkah tadi? Ya Allah, ya Tuhan. Dia berada tepat di depan saya dengan hanya terhalang kuburan nenek. Seketika tidak ada jeda untuk membasuh ketakutan. Tawa seorang perempuan menusuk telinga tanpa permisi. Dia di belakangku. Istighfar tiada hentinya kupanjatkan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Seketika aku terdiam kembali menyelami ucapan wanita yang mengucap istighfar seolah mengejekku. Dengan kaku saya bangunkan ayah dan yang lainnya untuk meminta segera pulang. Namun izin tidak kudapat dari ayah.
Sampai akhirnya saya berdebat dengan panik dan akhirnya kita pun pulang. Saya lihat jam di handphone menunjukkan pukul 2 malam lebih. Dan setiba di rumah, saya paksakan untuk memejamkan mata dan menyembunyikan badan di kegelapan kecil yang kuciptakan dari selimut. Dan saya terbangun ketika ayah menyuruh untuk menunaikan salat subuh. Lalu kembali lelap setelah memeluk kasur. Sepertinya panik yang membuatku lelah. Disampainya saya bangun dengan sedikit melamun memikirkan pengalaman malam tadi. Dan setelah nyaman, saya masuk lingkaran obrolan orang tua di ruang tamu. "Kenapa, Di? Semalam kok minta pulang? Baru juga jam 1. Gua bertanya kepadaku dengan senyumnya yang sedikit menyinggung. "Jam 1 apaan, Wak? Udah 2:30. Jawabku dengan melebih-lebihkan. Saya melanjutkan cerita pada malam itu dengan pede. Dibalas dengan jawaban wah saya, halusinasi itu mah. Dengan kesal, saya pun hanya terdiam dan menikmati pengalaman malam tadi dengan memikirkannya kembali.